Kamu pernah iseng googling gejala batuk ringan. Yuk, dan 15 menit kemudian, kamu yakin 100% kalau kamu kena penyakit tropis langka yang hanya ada di Amazon. Selamat, rasa ingin tahumu baru saja mencoba membunuhmu. Secara metaforis tentu saja. Kita sering memuja rasa ingin tahu sebagai mesin kemajuan. Kunci inovasi, bahan bakar para jenius. Dan itu semua benar, tapi tidak ada yang pernah membahas sisi gelapnya. Saat rasa ingin tahu yang tak terkendali berubah dari superpower menjadi sabotase diri. Inilah yang terjadi saat kamu tahu terlalu banyak. Masalah pertama, overload informasi. Otakmu secanggih apapun punya kapasitas terbatas. Bayangkan otakmu seperti sebuah gelas. Setiap notifikasi, email, artikel berita, postingan teman adalah setetes air. Awalnya menyegarkan. Kamu merasa terinformasi, terhubung. Tapi keran informasi modern tidak pernah mati. Terus mengalir tanpa henti. Akhirnya gelas itu meluap. Inilah yang disebut kelelahan kognitif. Kamu jadi sulit fokus, gampang marah, dan kualitas keputusanmu menurun drastis. Kamu tahu 20 pilihan restoran terbaik, tapi akhirnya malah makan mie instan karena terlalu lelah untuk memilih. Ini membawa kita ke masalah kedua, kelumpuhan analisis paralisis. Semakin banyak informasi yang kamu kumpulkan, semakin banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Setiap pilihan punya pro, kontra, dan bagaimana jika. Rasa ingin tahumu menuntutmu untuk meneliti setiap cabang kemungkinan sampai ke akarnya. Kamu ingin membuat keputusan yang sempurna, tapi kesempurnaan adalah ilusi. Akhirnya kamu tidak memilih sama sekali. Kamu terjebak, menunda-nunda, menghabiskan berbulan-bulan riset karier terbaik, tapi tidak pernah mengirim satu pun lamaran kerja. Atau menganalisis setiap kata dari chat gebetanmu sampai kamu menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Masalah ketiga dan yang paling licik, kutukan pengetahuan, the curse of knowledge. Saat kamu tahu terlalu banyak, kamu lupa bagaimana rasanya tidak tahu. Kamu jadi sulit berkomunikasi dengan orang lain. Kamu mulai menggunakan istilah-istilah rumit. Kamu merasa frustrasi kenapa orang lain tidak nyambung dengan ide brilianmu. Ini bisa membuatmu merasa terisolasi, sendirian di puncak gunung pengetahuanmu. Kamu tahu semua detail plot twist serial TV, tapi kamu tidak punya teman untuk membahasnya karena kamu sudah tidak sengaja membocorkannya. Penting juga untuk membedakan dua jenis rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu epistemik, keinginan mendalam untuk memahami sesuatu. Ini yang mendorong ilmuwan. Rasa ingin tahu diversif, keinginan akan hal baru dan stimulus. Ini yang membuatmu scroll sosial media tanpa henti. Sisi gelap muncul saat rasa ingin tahu diversif mengambil alih. Kamu jadi kolektor fakta-fakta tak berguna. Kamu tahu cara kerja fusi nuklir tapi lupa hari ulang tahun pasanganmu. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan monster ini? Bukan dengan membunuhnya tapi dengan melatihnya. Solusi pertama, lakukan diet informasi. Pilih dengan sadar apa yang kamu konsumsi. Unsubscribe dari newsletter yang tidak pernah kamu baca. Mute grup WhatsApp yang isinya hanya gosip. Batasi waktu scroll sosial media. Anggap ini sebagai kurasi rasa ingin tahumu, bukan pembatasan. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Solusi kedua, terapkan prinsip cukup baik, good enough. Daripada mencari keputusan terbaik yang mustahil, carilah keputusan yang cukup baik. Kenali titik di mana informasi tambahan tidak lagi membantumu, tapi justru menambah stres. Pilih satu film untuk ditonton malam ini, jangan habiskan 2 jam hanya untuk browsing katalog. Solusi ketiga, ubah rasa ingin tahu menjadi tindakan. Jangan hanya belajar cara membuat roti. Coba buat rotinya. Mungkin gagal, tapi kamu belajar lebih banyak. Jangan hanya membaca 100 review buku. Baca bab pertamanya. Ubah konsumsi pasif menjadi pengalaman aktif. Ini jauh lebih memuaskan dan tidak terlalu membebani. Solusi keempat dan yang paling radikal, latih ketidaktahuan sadar. Tidak apa-apa untuk tidak tahu. Tidak apa-apa untuk tidak punya opini tentang segalanya. Katakan aku tidak tahu dan aku tidak perlu tahu sekarang. Ini adalah sebuah kebebasan. Ini menghemat energi mentalmu untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupmu. Rasa ingin tahu adalah mesin kemajuan, tapi tanpa rem, mobil apapun akan celaka. Tugasmu bukan untuk mematikan mesinnya, tapi untuk belajar menjadi supir yang handal. Jangan jadi budak pikiranmu, jadilah tuannya. Belajarlah bukan untuk tahu lebih banyak, tapi untuk tahu apa yang penting. Dan terkadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk kewarasanmu adalah menutup laptopmu dan tidak jadi googling.